Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya muliakan, dan juga para santri dari pesantren Tahfidz Sahabat Teladan yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan atas limpahan nikmat dan curahan karunia Allah pada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan juga kepada para sahabat beliau, dan serta juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Hadirin dimuliakan Allah, kajian di malam hari ini kita akan membahas secara online dan juga offline di Masjid Sabilul Mukminin di pesantren Tahfidz Sahabat Teladan. Hadir di sini juga para santri SMP dan juga SMA. Dan juga kita adakan kajian ini secara online agar bisa juga agar manfaatnya bisa juga sampai kepada khalayak. Pada malam hari ini kita akan membahas, atau ini adalah kajian perdana dari pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita mengambil untuk pembahasan ini kitab dari para ulama kita. Artinya kita tidak menulisnya sendiri, melainkan kita mensyarah apa yang diterangkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Tentunya pembahasan akidah kita di malam hari ini berbeda dengan pembahasan akidah di malam yang lain. Jadi malam hari ini kita masuk kepada pembahasan tentang akidah asma wa sifat. Pembahasan tentang asma wa sifat yang kita mengambil dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang perlu diketahui juga oleh hadirin bahwa kajian kitab Aqidah Wasithiyah ini merupakan muqarrar, yaitu silabus yang menjadi pegangan kita dalam pembahasan akidah di SMP Tahfidz atau pesantren Tahfidz Sahabat Teladan untuk tingkat SMP itu di kelas 8 dan 9. Jadi di kelas 8 dan 9 itu muqarrar
pelajaran akidah kita itu pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah. Ya, dan ini merupakan pembahasan yang dasar sekali. Ya, dan ini juga perlu diketahui oleh banyak dari ya pemerhati dan orang-orang yang mencintai dakwahnya. Karena dalam thalabul ilmi itu harus ya menempuh jalan tadarruj. Harus bertahap. Dan para ulama berkaitan dengan pembahasan tentang akidah asma wa sifat itu banyak memulainya dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Aqidah Wasithiyah di antaranya. Dan kitab yang membahas persoalan ini ada banyak. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita waktu dan kesempatan di mana nantinya kita akan juga membahas kitab-kitab yang lainnya. Baiklah, hadirin sekalian dan juga anak-anakku santri pesantren Tahfidz Sahabat Teladan, untuk kajian kita di malam hari ini, karena ini perdana, maka kita akan bahas muqaddimah. Ya, kita akan bahas muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang mana syarahnya ini yang aslinya adalah audio. Ini udah lama, kemudian dibukukan menjadi 2 jilid. Dan guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ini termasuk syarah yang paling baik, ya, yang paling bagus terhadap kitab Aqidah Wasithiyah ini adalah syarah yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah untuk kita di zaman sekarang ini nggak susah payah lagi harus mendengarkan audionya. Ya, karena sudah hadir di tengah kita dalam bentuk ya buku. Ya, buku yang sudah dicetak. Nah, ini juga di antara buku yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Ya, terkait dalam jalannya ya, menguasai ilmu-ilmu agama. Tapi yang pertama kali ya kita masuk kepada muqaddimah, tentunya kita nggak mungkin baca semua. Namun kita ambil yang pentingnya saja. Setelah basmalah dan juga mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau seluruhnya. Syekh Utsaimin atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, amma ba'du fa inna hadzal kitab alladhi yusamma al-aqidah al-wasithiyah allafahu habrul ummah fi zamanihi. Sesungguhnya kitab yang disebut dengan Aqidah Wasithiyah ini ditulis oleh seorang ulama besar yang ilmunya luas di zamannya, ya, yaitu Abul Abbas Syekhul Islam Ahmad ibni Abdul Halim ibni Abdus Salam ibni Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, al-mutawaffa sanata 728, wafat pada tahun 728 Hijriah. Maka penulis kitab ini, yaitu kitab Aqidah Wasithiyah, itu adalah ulama abad ke-8. Ya. Ini di abad ke-15, berarti mundur 7 abad. Kita bisa bayangkan ya, di mana satu abad itu ya 100 tahun, berarti mundur ya sekitar 700 tahun. Ya. Kitab ini ditulis. Maka ini merupakan peninggalan yang berharga dari para ulama. Ya, bisa sampai kepada kita dalam keadaan yang utuh dan ilmunya bisa kita ya serap bersama. Kata beliau, yaitu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tentang sebab ditulisnya kitab Aqidah Wasithiyah. Apa sebab ditulisnya kitab Aqidah Wasithiyah? Beliau berkata, wa hadzal kitabu kitabun mukhtasarun. Kitab ini adalah kitab yang ringkas. Ya, artinya bukan kitab yang mutawwal, bukan kitab yang panjang lebar. Ya, tapi kita membahasnya di sini sekalipun dia kitab yang ringkas dalam 4 semester. Ya, kelas berapa? Kelas 2 dan kelas
kelas 3. Ya, dan harus betul-betul difahami. Ya, sebagai basic dan pijakan dalam akidah seputar akidah ammah, akidah yang sifatnya umum. Ya, dan juga akidah asma was sifat. Yusamma al-aqidah wasatiyah, disebut dengan kitab aqidah wasatiyah allafahu Syekhul Islam, ditulis oleh Syekhul Islam, di annahu hadara ilaihi rajulun min qudati wasit, karena datang suatu hari yang menemui beliau seseorang dari qudat, ya, bentuk jamak dari qadhi, ya, seorang qadhi dari kota Wasit. Ya, jadi Wasitiyah itu nama tempat. Ya, tempat si qadhi ini berasal. Dia mendatangi Ibnu Taimiyah rahimahullah, syaka ilaihi makana an-nasu yu'anunahu minal madhahibil munharifah. Ya, seorang qadhi ini mengadu kepada Ibnu Taimiyah akan apa yang dikeluhkan banyak orang berkenaan dengan tersebarnya mazhab-mazhab yang menyimpang fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini qadhi datang menemui Ibnu Taimiyah, ya, mengadukan fenomena yang dia dapati. Banyaknya manusia mengeluh akan tersebarnya mazhab yang menyimpang seputar nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang tinggi. Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, artinya balighatun fil husni wa yatuha, sampai kepada puncak keindahannya. Ya, fad'uuhu biha, mintalah kepada Allah dengan, ya, menggunakan nama-nama Allah yang husna ini. Nah, seputar, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah ini telah terjadi, ya, keyakinan-keyakinan yang menyimpang di masa itu. Maka orang ini, seorang qadhi dari Wasit, datang menemui Ibnu Taimiyah mengeluhkan perihal ini. Fakataba hadhil aqidah, maka menjawab keluhan tersebut Ibnu Taimiyah menulis buku. Bukunya adalah Aqidah Wasatiyah. Jadi para ulama dulu menulis buku itu li sabab, karena ada alasan. Ya. Seperti misalnya ada permintaan. Ya. Seperti ada hajat dan kebutuhan. Ya, bukan untuk takatsuran, bukan untuk membangga-banggakan banyaknya taklif, banyaknya karya tulis, bukan. Ya, mereka mencukupkan dengan apa yang sudah ada dari para ulama terdahulu. Ya. Kalau memang sudah mencukupi dari karya para ulama terdahulu, maka dia mencukupkan. Ya, mencukupkan. Fakata ba'dil aqidah allati tu'addu zubdatal. Maka beliau pun itu Ibnu Taimiyah menulis kitab akidah ini. Apa namanya bukunya? Hendak Salman? Al-Wasitiyah, yang merupakan zubdah intisari. Akidah Wasitiyah ini menjadi intisari li aqidati ahli sunnah wal jamaah, bagi akidahnya ahlu sunnah wal jamaah fima yata'allaqu bil umuri allati khadha an-nasu fiha, terkait dengan persoalan-persoalan di mana manusia banyak, ya, membicarakannya, ya, bil bid'ah, ya, dengan pandangan-pandangan yang bid'ah, wa kathura fihal kalam, dan banyak tentangnya pembicaraan, wal qil wal qal, dan kata fulan, kata Allah. Ya, apa maksudnya? Ya, terjadi pembicaraan seputar asma sifat pada masa waktu itu sehingga munculkan pandangan-pandangan yang menyimpang, maka ditulislah oleh Ibnu Taimiyah intisari akidah Ahlussunnah untuk menjadi pedoman. Ya. Baik. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sedikit menerangkan bahwa tauhid itu ada 3 macam. Kita nggak akan baca ini, tapi kita akan sampaikan secara global aja. Ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Ya, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, ini yang kita bahas, ya, di kelas 1. Ya, anak-anak kelas 7 membahas kitab apa namanya? Al-Qaulul Mufid. Karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi.
Beliau juga udah meninggal, termasuk ulama kontemporer. Ya. Kita ambil kitab tersebut karena susunannya bagus walaupun ada beberapa hal yang kurang tepat. Ya, ada beberapa persoalan yang kurang tepat. Tapi kita pakai buku itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah perkara perihal tauhid asma wa sifat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dua perkara yang pertama ini enggak terjadi perselisihan di situ di antara ahli kiblat. Sesama ahli kiblat. Ya, siapa yang dengan ahli kiblat? Umat Islam yang menghadap kepada kiblat yang sama. Itu Ka'bah. Ya, tidak berselisih dalam dua persoalan tauhid yang pertama, rububiyah dan uluhiyah. Nah, pada persoalan tauhid yang ketiga di situ terpecahlah umat Islam. Ya. Jadi perpecahan ya dan perselisihan yang banyak terkait dengan ya tauhid yang ketiga. Tauhid apa? Asma wa sifat. Jadi tauhid asma wa sifat ini ya letak perbedaan antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Ya dalam persoalan asma wa sifat. Dalam persoalan tauhid uluhiyah letak perbedaan antara umat Islam dengan siapa Hilman? Tauhid uluhiyah. Dengan orang kafir, dengan musyrikin. Perhatikan nih. Ya. Sekalipun kalian masih mutawassithah, kalian udah membahas persoalan ini, insyaallah Allah tajamkan pikiran kalian. Ya. Jadi perselisihan antara sesama umat Islam ini dalam persoalan tauhid asma wa sifat. Itu akidah ammah, akidah yang sifatnya umum. Ya, enggak ada perselisihan sesama kaum muslimin dalam persoalan tauhid, uluhiyah dan rububiyah. Ini yang beliau itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tekankan dalam muqaddimahnya. Kemudian beliau bicara ya selanjutnya berkenaan dengan tauhid asma wa sifat ini. Kata beliau qala lakin alladhi kathura fihi an-niza' bain ahli al-qiblat huwa al-qismu tsalits. Tauhid yang di situ terjadi perselisihan sesama ahli kiblat itu adalah tauhid yang ketiga. Siapa yang dimaksud ahli kiblat Akhdan? Siapa yang dimaksud dengan ahli kiblat? Ya? Enggak tahu. Nah, Israel, Rom ya Israel. Rom ya Israel. Siapa yang dimaksud dengan ahli kiblat? Tak bilangin bapaknya kowe. Ya, anaknya enggak perhatian. Coba Dana. Ya Dana. Bangun Dana. Siapa yang dimaksud dengan ahli kiblat? Nah, ini. Nah, siapa? Dana mikir kelamaan. Dana kelas 3 kita tes. Barangkali anak kelas 1 ada yang paham. Berarti kelas 3 ya pikirannya masih ngelantur. Coba anak kelas 1 man ya'rif. Siapa yang maksud ahli kiblat? Tunjuk tangan. Wush, ada 2. Mantap. Kamu juga tahu? Kamu kelas berapa? Kelas 8. Kelas 1 aja biar langsung sekakmat dan. Loh iya, kelas 3. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya Dana. Nah, kayak gini belajar. Nah, Gom, kamu deh kamu. Gom, siapa yang dimaksud ahli kiblat? Hah? Orang Islam yang menghadap kepada kiblat yang sama ya. Makanya disebut ahli kiblat. Coba. Dengar enggak katanya? Apa? Menghadap kiblat yang sama muslimin. Siapa yang dimaksud ahli kiblat? Hah? Nah, pindah sini kau. Malu Ustaz. Apa kamu teman Ustaz? Ayo ambil bukunya pindah sini. Ijlis. Pindah depan. Ya, yang suka ngambil tempat di belakang, ya, hati-hati. Kamu udah suruh pindah ke depan kamu. Kamu pindah depan sini.
Ini ya, kita lanjut ya. Di tauhid asma wa sifat, ini jenis tauhid yang keberapa? Yang ketiga. Ya, ada perbedaan sesama kaum muslimin dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah, ada enggak? Lah. Perbedaan antara ahli kiblat itu dalam tauhid yang ketiga, yaitu asma wa sifat. Baik, kata Syekh Ibnu Utsaimin selanjutnya, "Hadza huwa alladzi kathara fihi al-khawd." Perkara inilah yang banyak orang membicarakannya. Ya, berkecimpung di sana. Ya. Terjadi banyak pendalaman di situ. Ya, sehingga masuk ilmu filsafat. Ya, ilmu mantik. Ya, sehingga terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Qala fanqasamun nasu fi ila thalathati aqsam. Manusia dalam persoalan ini ada 3 golongan. Perhatikan. Coba kita belajar tuh semua materi harus isti'ab. Jangan luput satu huruf pun yang disampaikan guru kecuali paham. Gitu yang namanya orang belajar. Ya? Ya hafid. Nah. Fanqasamun nasu fihi ila thalathati aqsam. Manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebelum kita masuk, Allah punya nama dan punya sifatnya. Punya nama ya. Siapa yang sebutin nama Allah misalnya? Yarfa yadah. Angkat tangannya. Mau nyebutin nama Allah. Ghairuk ya siapa? Wayan Rasyad, Ghairuk. Kamu tahu nggak nama Allah? Manggala. Kum. Apa yang kamu tahu dari nama Allah? Hah? Siapa? Nama Allah selain yang kamu kenal. Ya, bahwa dia sebagai Allah. Nama lain selain Allah apa? Hah? Yang kenceng dong. Jangan takut. Ya, nggak boleh takut. Nggak boleh takut salah di sini. Karena emang kita lagi belajar. Salah wajar. Ayo jawab. Nggak dimarahin. Hah? Selain Allah. Cepetan. Fajar, bangun Fajar. Kum ya Fajar. Pokoknya sama Ustaz siap-siap. Harus selalu ready untuk ditanya. Ayo Kum, nama selain Allah. Apa? Anak kelas 1. Waski. Assalamualaikum. Waski. Bangun Waski. Kamu diam aja serem Waski. Nama selain Allah apa? Gak usah takut. As-Sami' yang maha mendengar. Siapa lagi? Masa cuma 1? Kamu mau jawab? Al-Basir yang maha melihat. Kamu mau jawab? Nggak punya bekal ya. Ya udah belajar ya. Seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ada nama Allah nggak di situ? Apa? Ar-Rahman. Nama Allah lagi Ar-Rahim. Banyak ya? Jelis. Duduk semuanya. Ya, jadi nama Allah Subhanahu wa taala ya, itu ada banyak. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim dikatakan walillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah punya 99 nama, barang siapa yang menghafalnya, menyebutnya ya, maksudnya mengamalkannya, maka dia masuk surga. Ya, tapi enggak terbatas nama Allah itu 99. Nanti kita bahas masalah itu. Ya. Bahkan lebih dari 99. Ya, ada lebih dari 99. Tapi intinya kita tahu dulu di sini bahwa Allah memiliki nama-nama. Dan setiap nama kaidahnya terkandung di dalamnya sifat. Nama Allah As-Sami yang Maha mendengar, berarti dia mendengar. Oh gitu Ustaz, kenapa mesti dibahas kayak begitu sih? Ya karena ini ada orang-orang sesat ini.
Ada yang bilang nama Allah As-Sami' bila sama'. Maha mendengar tapi enggak dengar. Puyeng kan? Ya enggak? Maha melihat tapi enggak melihat. Nanti kita bahas, nanti disinggung juga sama Syekh Al-Utsaimin. Ya, pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Apalagi itu Ustaz? Dia sejenis makanan atau apa? Ya, pokoknya lewat dulu di kuping nama-nama itu. Sekarang ini lewat dulu di kuping nama-nama itu. Itu targetnya sekarang. Biar nggak asing dengan istilah-istilah tersebut. Ya, baik. Jadi intinya bahwa berkenaan dengan nama-nama Allah ini, manusia ada 3 golongan. Ada 3 mazhab ya, yang menyimpang. Yang pertama wahum mumatsil, yang melakukan tamzil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, yang kedua mu'attil, yaitu yang menolak nama-nama tersebut. Ya, kalau kita bilang Allah mendengar, manusia mendengar. Sama dong Allah sama manusia. Enggak. Dia tolak. Allah enggak mendengar. Disebut yang menolak siapa namanya? Mu'attil. Belajar dari sekarang anak kelas 1 walaupun belum masuk pelajaran nanti, baru kelas 2 kalian belajar. Enggak ada masalah. Ya. Yang kedua mu'attil, yaitu yang menolak. Ya, dari kata attala, pengosongan, wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid. Ya, dan sumur yang ditelantarkan, tinggalkan. Ya, itu makna ta'til. Ini dulu nih basicnya nih. Ya. Kemudian yang ketiga ya mu'tadil, yaitu ahli pertengahan yang enggak condong kepada mumatsil, enggak juga condong kepada mu'attil. Ya. Qala wal mu'attilu imma mukadzibun aw munharifun aw muharrifun. Mu'attil itu ada 2. Ya, apakah dia yang mendustakan? Kalau bilang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, kata Mu'attilah, bukan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pokoknya nolak, mukadzib. Ya, atau muharrif, atau menyimpangkan maknanya. Allah bilang waja'a rabbuk, Allah datang, dia bilang waja'a amru rabbik, yang datang perintah Allah. Dia simpangkan maknanya. Ini sama-sama masuk ke dalam golongan yang satu, yaitu disebut dengan mu'attil. Yang pertama mukadzib, dia ini nanti kita akan ketemu ya, kelompok Jahmiyah. Ya, muara dari semua mazhab yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Jahmiyah. Ya. Karena akidahnya Israel kurang makan kamu ya. Jangan bengong Israel. Ya, karena akidahnya apa? Menolak. Ya, disebut dengan mu'attil atau mu'attilah, dari kata ta'til. Dia muara dari semua mazhab yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Ya. Nah, kemudian yang kedua muharrifah, dia juga menolak, cuman dia mendatangkan makna yang lain. Ya, dia tolak makna yang sahih. Ya, misalnya yadullahi bal yadahu mabsutatan, bahkan 2 tangan Allah terbentang. Ya, dia tolak makna tangan, dia tetapkan makna kekuatan. Muharrifah. Ya, jadi muharrif ini mu'attil juga pada hakikatnya. Paham di sini? Jadi kalau mukadzib dia kelompok Jahmiyah. Ya. Kalau muharrif ya, dia enggak mendustakan, tapi dia menolak makna sahih. Kemudian dia ganti dengan makna yang tidak sahih. Contohnya tadi persoalan sifat Allah, ya, bal yadahu mabsutatan, bahkan 2 tangan Allah terbentang. Kata orang muharrifah, ini bukan tangan. Dia tolak dulu. Tapi dia enggak mau terang-terangan mendustakan. Karena kalau dia terang-terangan mendustakan, dia jadi kafir. Ya, maka dia berkamuflase. Itu maknanya bukan tangan, tapi maknanya kekuatan. Ya. Ini kelompok mu'attil. Adapun mumatsil, wadih, jelas, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat
makhluk. Seperti mengatakan tangan Allah seperti tangan kita. Ya, penglihatan Allah seperti penglihatan kita. Ini semua batil. Yang benar adalah mazhab yang mu'tadil, yang tengah-tengah. Yaitu yang menetapkan, tidak menolak, tapi juga tidak menyerupakan dengan makhluknya. Berjalan di atas koridor firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Ini bantahan kepada siapa? Kamu bantahan kepada siapa? Fajri? Mumatsilah atau mu'attilah? Mumatsilah. Ya, Allah bilang laisa kamitslihi syai'un, mumatsilah menyerupakan. Ya, wa huwas samiul basir. Bantahan kepada siapa? Mu'attilah. Karena mereka menolak. Ya, tapi Allah menetapkan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Paham orang ini? Ya, paham enggak? Ya. Jadi ada berapa kelompok manusia berkenaan dengan nama dan sifat Allah? 3. Akum ya, kamu. Hilman. Yang pertama siapa? Mumatsilah. Apa yang dia lakukan? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Yang kedua, mu'attilah. Apa yang mereka lakukan? Menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Yang ketiga siapa? Mu'tadilah. Ya, yaitu Ahlussunnah yang berada di jalan pertengahan. Gimana nih sifat sikap Ahlussunnah? Kenapa disebut sebagai jalan pertengahan? Bisa dijelasin enggak? Tidak condong kepada kedua-duanya. Gimana? Bisa dijelasin enggak? Apa pedoman mereka? Al-Quran. Apa firman Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ajabta wa asabta. Barakallahu fiik. Jelas. Gitu dong orang belajar. Ya, jadi yang bisa dicontoh. Jangan nyontoh yang bengong. Ya. Ya. Kamu siapa namanya? Hah? Dafa. Ya, kamu siapa namanya? Rifki. Ya. Barakallahu fiik. Baik, sedikit lagi. Wala walu bid'atin hadatsat. Bid'ah yang pertama kali terjadi fi hadhil ummah, pada umat ini. Hiya bid'atul khawarij. Adalah bid'ah khawarij. Mau dibahas sekarang atau pertemuan yang akan datang? Penasaran gue. Bid'ah yang pertama kali terjadi pada umat ini adalah bid'ahnya khawarij. Jadi ada kelompok ya, yang pertama kali nyempal Islam sempalan, ya, itu adalah kelompok khawarij. Lianna za'imuhum kharaja 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khawarij dari kata khurud, itu keluar dari ketaatan. Ya. Pimpinan mereka keluar dari ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bibitnya itu ya dipelopori oleh seorang yang namanya Dzul Khuwaisirah. Bibit pemikiran Khawarij itu dipelopori oleh seorang yang namanya Dzul Khuwaisirah. Ya, siapa namanya? Dafa'ak? Ya. Yati, Aizar. Siapa namanya? Dipelopori oleh seorang yang namanya siapa? Yahya. Kum Yahya. Dipelopori oleh seorang yang namanya siapa? Dzul Khuwaisirah. Ya, jelas, barakallahu fiik. Wa huwa Dzul Khuwaisirah min Bani Tamim. Namanya adalah Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim. Hina qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahibatan ja'at. Ketika datang ya pasukan kaum muslimin membawa harta rampasan perang. Kemudian Nabi membagikan. Kemudian orang ini bilang kepada Nabi, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, bagi yang adil.
bagi yang adil. Kata Nabi, kalau saya nggak adil, siapa lagi yang bakal jadi adil? Ya, kemudian kata Nabi, yakhruju min dhi'di hadza. Kan keluar dari tulang sulbi orang ini. Qaumun, satu kaum, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan merasa salat kalian nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Ya, dan juga puasa kalian merasa nggak ada apa-apa dibanding mereka. Artinya mereka ini ahli ibadah. Ya, tapi yakhrujuna minad din atau yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Dia melesat keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Ini orang-orang Khawarij. Jadi bid'ah yang pertama kali terjadi ya itu dalam persoalan ya al-asma wal ahkam. Ya, ini muslim apa kafir? Gitu loh. Dia di neraka atau di surga? Ini kita simpulin dulu ya. Nanti kita akan sampai ke situ. Jadi sampai zaman tabi'in bid'ah yang muncul itu nggak ada yang sampai ya lancang membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baru mulai orang-orang lancang membicarakan nama dan sifat Allah. Ya, ini pantas untuk Allah, ini nggak pantas, ini masuk akal buat Allah, ini enggak. Ya, itu kapan? Ketika pertama kali munculnya bid'ah Jahmiyah, yaitu di zaman para tabi'in. Ini yang mau dijelaskan oleh Syekh Mu'athimi. Bahwa bid'ah di awal-awal kemunculannya dalam perkara akidah nggak ada yang menyentuh perihal ya zat Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka masih begitu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun yang namanya keburukan semakin tahun semakin bertambah. Ya, dan syaitan terus menggiring manusia sampai kepada kesesatan yang jauh hingga akhirnya mereka membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Gitu. Ya. Baik, mungkin ini aja ya. Karena waktu juga kesian anak-anak udah malam. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tentang kemunculan bid'ah ya di dalam al-Islam sampai munculnya bid'ah dalam persoalan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Karena ini topik pembahasan kita. Paham sampai sini? Baik, ada pertanyaan? Nah, Apa yang dilakukan Dzul Khuwaisirah sampai melahirkan Khawarij? apa yang dilakukan Dzul Khuwaisirah sampai melahirkan Khawarij? Ya, kebid'ahan dia itu ya menentang Nabi SAW. Ya, itu akhirnya diikuti ya oleh kaum ya dalam menentang pemimpin. Ya. Artinya sikapnya dia itu menjadi contoh bagi orang-orang menyimpang seperti itu. Ya, kelancangannya dia itu menjadi ya contoh bagi orang-orang yang serupa dengan mereka, dengannya. Ya. Baik. Ada lagi? Nah. Apakah mumatsilah dan mu'attilah itu kafir? Ini ya jawabannya nggak bisa satu. Nggak bisa kita bilang kafir atau nggak kafir. Tergantung. Ya, tergantung ya seperti apa yang ya, penyimpangan yang mereka lakukan. Kalau mu'attilah yang parah yaitu taktil kulli ya sampai mengatakan ya Allah tidak memiliki sifat. Ya, padahal semua yang ada itu memiliki sifat. Apa aja yang ada itu memiliki sifat. Sampai bulu hidung kamu itu punya sifat. Ya. Tapi kalau dibilang Allah nggak memiliki sifat, itu namanya meniadakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Contoh HP misalnya. Ada sifatnya, persegi, padat.
Semua yang ada itu pasti ada sifat. Ya, kamu juga punya sifat. Tapi kalau dinafikan dari Allah semua sifat, ya, itu namanya Allah nggak ada. Ya, karena yang nggak punya sifat itu nggak ada. Paham nggak? Nah, makanya Mu'attilah itu, ya, mereka kontradiktif. Kontradiktif tahu nggak? Itu sikapnya bertolak belakang. Dia nafikan semua sifat, namun dia tetapkan sifat ada. Padahal ada itu sifat. Ya. Makanya dari kelancangannya akidah Mu'attilah ini seolah-olah kita ini beribadah kepada Adam. Adam pakai ain, yaitu ketiadaan. Ini konsekuensi dari akidahnya Mu'attilah. Karena yang nggak punya sifat itu cuma apa? Adam. Bukannya Nabi Adam ya, bukan. Pakai ain tulisannya. Adam. Yang nggak punya sifat itu yang nggak ada. Jadi kalau kita ya diminta untuk mensifati ketiadaan, ya, yaitu dengan cara menafikan semua sifat. Nah, itu yang mereka lakukan tentang Allah Azza wa Jalla. Nah, taktil yang seperti ini, taktil kulli, taktil Mu'attilah yang menolak semua sifat Allah, kafir. Kafir. Ya. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi? Baik, mungkin ini aja ya. Ini di online juga nggak ada pertanyaan. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.